Jemaat terkasih, Mazmur 23 adalah Mazmur yang saya yakin sangat kita kenal. Yang diawali dengan satu pernyataan, Tuhan adalah gembalaku. Setelah bicara tentang gembala, kita diajak untuk memikirkan akan sosok seorang pemimpin. Setelah pemimpin yang ideal di dalam bayangan kita, seperti apa sih? Seperti apa sih sosok pemimpin yang ideal di dalam benak kita? Beberapa orang mungkin berpikir pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang berani. Kalau ada hal yang tidak benar, dia berani untuk menyatakan kebenaran. Beberapa orang berpikir pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang adil di dalam menjalankan kepemimpinannya. Beberapa berpikir pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang pintar, pemimpin yang jenius. Bagi beberapa orang, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang penuh kasih. Ketika pertanyaan ini diberikan kepada orang yang berbeda, jawabannya juga bisa berbeda. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan melihat bahwa orang cenderung mengidolakan satu orang pemimpin sampai pemimpin itu dalam tanda kutip mengusik hidupnya, merugikan hidupnya, atau sampai di satu titik si pemimpin itu tidak lagi sejalan dengan pemikirannya. Hal ini juga bisa kita lihat di dalam bangsa dan negara kita, gitu ya. Ketika di masa pemerintahan jabatannya yang pertama, Bapak Presiden Joko Widodo begitu banyak yang mendukung, begitu banyak yang mendorong dia menjadi pemimpin bangsa ini. Tetapi belakangan, khususnya ketika masa pandemi berlangsung, ketika ada begitu banyak masalah, ketika ada begitu banyak kebijakan dipertanyakan, mulai satu demi satu orang beralih. Atau ketika dia mulai mengusik kehidupan, kebijakan-kebijakan bisnis, kebijakan-kebijakan yang mengusik dunia usaha, mulai banyak orang yang berbalik arah. Tadinya mendukung, sekarang mengkritik dan ingin menjatuhkan. Biasanya kita mendukung seorang pemimpin, mengidolakan seorang pemimpin, sampai satu titik sang pemimpin itu mengusik kehidupan kita, mengusik keuntungan yang bisa kita raih. Sampai satu titik sang pemimpin itu menurut kita nggak sejalan dengan pemikiran kita. Ketika sang pemazmur berkata Tuhan adalah gembalaku, saudara, ini adalah pengakuan bahwa Tuhan adalah pemimpin hidupku. Dan hal ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Tuhan adalah pemimpin hidupku, kata pemazmur. Tuhan adalah gembalaku. Dia tidak mempertanyakan hal ini. Tetapi satu hal yang perlu dipertanyakan justru dari dirinya sendiri, dari diri kita yang bersama-sama dengan pemazmur membacakan mazmur ini. Kalau Tuhan adalah gembalaku, siapkah aku, maukah aku untuk dipimpin oleh sang gembala itu? Karena kalau kita membaca Mazmur 23 ini, tidak seindah yang kita bayangkan. Pimpinan sang gembala itu tidak seindah yang kita bayangkan. Hari ini kita akan fokus kepada ayat yang kedua. Dua kalimat. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Apa yang dimaksud dengan sang gembala yang membaringkan di padang rumput hijau dan membimbing ke air yang tenang itu? Mari kita memperhatikannya satu persatu sambil nanti kita merefleksikannya ke dalam hidup kita. Siapkah aku dipimpin oleh gembala yang seperti itu? Yang pertama, sang gembala membaringkan aku, dombanya, di padang yang berumput hijau. Setelah dari satu kalimat ini kita melihat ada dua fakta tentang domba. Yang pertama, domba ternyata adalah binatang yang gak gampang untuk berbaring. Domba tidak segampang itu untuk bisa berbaring sekalipun dia ada di tempat yang banyak rumputnya. Untuk seekor domba bisa mengambil posisi berbaring, dia harus bebas dari rasa takut.
Artinya dia harus yakin tidak ada ancaman di sekitarnya, tidak ada hewan pemangsa yang akan memangsa dia. Dia harus yakin tidak ada orang asing, tidak ada apapun yang membuat dia merasa terancam. Dia harus bebas dari rasa takut. Yang kedua, dia juga harus bebas dari gesekan, baik itu dengan objek-objek tertentu atau juga bahkan gesekan dengan sesama domba yang lainnya. Untuk dia bisa berbaring, seekor domba juga harus bebas dari penyakit. Domba termasuk binatang yang rentan untuk mengalami infeksi. Dan ketika itu dia alami, dia merasa tidak nyaman, dia merasa terganggu, dan dia tidak bisa berbaring. Dan yang keempat, seekor domba tidak bisa berbaring ketika dia belum bebas dari rasa lapar. Ketika dia masih lapar, ketika dia masih mau makan, dia belum puas, dia tidak mau berbaring. Berarti ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk seekor domba bisa berbaring. Dan ini nggak mudah begitu ya. Rewel domba ini, banyak maunya. Dengan kata lain, seekor domba harus benar-benar merasa nyaman untuk dia bisa berbaring di dalam ketenangan, di dalam kenyamanannya. Ini hal pertama tentang domba. Hal yang kedua, saudara, kalau pemazmur bicara tentang ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, saudara jangan membayangkan padang rumput hijau itu seperti di rumput di kebun raya Bogor begitu ya, sepanjang kita memandang semua hijau. Saudara, tidak. Karena di dalam konteks Timur Tengah, di wilayah Timur Tengah pada waktu itu, padang rumput hijau berarti satu padang belantara yang kebanyakan isinya adalah batu dan pasir, di mana rumput itu hanya ada sejumput-sejumput di sela-sela batu, dan itu biasanya pun hanya terjadi setelah hujan. Maka jangan membayangkan satu padang rumput hijau itu satu tempat yang rumputnya luas, banyak, ijo-ijo di mana sepanjang mata memandang. Tidak, karena konteks di wilayah Timur Tengah pada waktu itu yang dimaksud dengan padang berumput hijau yang di mana gembala membawa dombanya untuk makan, seperti itu. Tidak ada banyak tempat yang subur di sana sehingga mereka harus membawa dombanya berjalan di tempat-tempat seperti itu. Rumput itu sangat sedikit, hanya sejumput-sejumput di antara bebatuan yang ada. Dari 2 kondisi itu, di mana domba harus benar-benar nyaman untuk bisa berbaring, dan di mana rumput itu bukan satu yang jumlahnya banyak tetapi sedikit-sedikit. Di sini kita melihat bahwa sang domba benar-benar harus bergantung kepada gembalanya untuk dia bisa mendapatkan makan, untuk dia bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan, rasa puas, dikenyangkan. Sang gembala adalah satu-satunya orang yang bisa menyediakan kebebasan itu kepada sang domba. Sang gembala adalah satu-satunya orang yang bisa membebaskan domba dari rasa takut, karena sang gembala satu-satunya yang bisa mengusir hewan pemangsa yang mau memangsa si domba. Sang gembala satu-satunya orang yang bisa memeriksa apakah dombanya terinfeksi atau tidak, ada parasit atau tidak. Sang gembala satu-satunya orang yang bisa untuk membebaskan sang domba dari rasa tidak nyaman akibat bergesekan dengan benda tertentu atau dengan sesamanya. Jangan lupa, domba adalah hewan yang bodoh. Sang gembala juga adalah satu-satunya orang dengan demikian yang bisa membebaskan sang domba dari rasa lapar. Karena rumput itu nggak banyak. Domba harus mengikuti tuntunan gembalanya ke tempat yang ada rumputnya untuk dia bisa makan. Maka sang gembala bukan cuma membawa domba ke padang rumput. Tanggung jawab sang gembala bukan cuma menuntun domba ke tempat yang ada rumputnya, tetapi tanggung jawab gembala juga adalah memastikan dombanya cukup nyaman untuk dia bisa berbaring, seperti yang pemazmur katakan di ayat ini. Kenyamanan sang domba itu bergantung dari apakah sang gembala membawanya ke tempat yang tepat atau tidak. Kenyamanan sang domba tergantung dari apakah sang gembala bisa membebaskan dia dari rasa takut dari ancaman musuh. Tetapi sekali lagi,
kalau kita bicara bahwa Tuhan adalah Sang Gembala itu, maka kita tidak perlu mempertanyakan bagiannya Tuhan. Bahwa Tuhan akan menuntun kita ke tempat di mana kita bisa merasa nyaman, di mana kita bisa merasa dipuaskan. Itu adalah hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang perlu dipertanyakan adalah, siapkah kita? Maukah kita mengikuti tuntunannya? Berjalan di padang rumput hijau, tetapi bukan padang rumput yang sepanjang mata memandang semua rumput. Tapi kita dibawa ke padang rumput hijau yang rumputnya sedikit-sedikit, yang kita harus benar-benar ngikutin tuntunan Sang Gembala. Dia tunjuk ke sana ada rumput, kita baru jalan. Dia tunjuk ke sana ada rumput, baru kita jalan. Ketika kita tidak mau mengikuti pimpinan Sang Gembala itu, maka kita tidak akan dipuaskan. Ketika kita tidak mau mengikuti tuntunan Sang Gembala itu, kita tidak mungkin dipenuhi akan kebutuhannya. Sedemikian juga ketika kita tidak menantikan waktunya, di mana Sang Gembala mengusir segala hal yang mengganggu kehidupan kita, kita tidak akan mendapatkan ketenangan itu. Ada sebuah lagu yang berjudul Nyamanlah, Nyamanlah Jiwaku. It is well with my soul, ditulis oleh Horatio Spafford. Kisah di balik penulisan lagu ini diceritakan pada tahun 1873 di bulan November. Spafford beserta istri dan keempat anaknya, mereka berencana untuk pergi ke Eropa menggunakan kapal laut. Tentu memakan waktu yang panjang, begitu ya. Ketika mereka sedang bersiap-siap untuk pergi, tiba-tiba Spafford mendapatkan panggilan. Ada masalah di tempat bisnisnya. Maka dia memutuskan untuk istri dan keempat anaknya tetaplah pergi ke Eropa naik kapal laut. Sementara dia menyelesaikan dulu masalah di kantornya. Baru setelah selesai dia akan menyusul menggunakan kapal laut berikutnya. Maka itulah yang mereka lakukan. Istri dan keempat anaknya berlayar menuju Eropa dan Spafford tinggal di Chicago untuk mengurus bisnisnya yang sedang ada kendala waktu itu. Selang 4 hari, kapal laut yang dinaiki oleh istri dan anaknya mengalami kecelakaan kapal. 4 anaknya tewas di laut, sang istri berhasil diselamatkan dan hidup. Maka ketika istri yang sudah diselamatkan itu sampai di Eropa, sang istri segera mengirimkan telegram kepada suaminya. Selamat sendiri, apa yang harus kulakukan? Ketika Spafford menerima telegram itu, bayangkan seorang ayah, seorang suami yang beda benua dengan jarak yang sangat jauh, di mana sebelumnya rencananya adalah aku ikut bersama dengan mereka, tetapi karena harus terpisah, keempat anaknya tewas. Istrinya sendirian di dalam kesedihannya. Bagaimana rasanya seorang suami, seorang ayah di posisi yang demikian? Begitu terpukul, begitu sedih. Tapi segera ketika dia mendapatkan berita istrinya itu, yang sudah berlangsung mungkin 1 minggu begitu ya. Maka dia segera pergi menuju Eropa menggunakan kapal laut melewati jalur yang sama. Ketika kapal laut yang dia naiki tiba di wilayah kecelakaan kapal laut keluarganya, sang kapten kapal memberitahu Spafford, disinilah keluargamu mengalami kecelakaan. Pada waktu itu dia melihat ke laut yang begitu luas, ombak bergulung-gulung. Di tengah-tengah situasi yang demikian, Spafford menuliskan lirik demi lirik dari lagu ini. Dia menuliskan, saat damai seperti sungai mengikuti jalanku, saat kesedihan seperti ombak laut yang menggulung-gulung, apapun nasibku, kau telah mengajari aku untuk berkata, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Rasa nyaman yang dia alami, rasa tenang yang dia alami, dia sadar bukanlah karena ketiadaan masalah. Spafford menyadari bahwa rasa tenang, rasa nyaman yang dia alami bukanlah karena dia tidak punya pergumulan. Tetapi dia menyadari bahwa rasa aman, rasa tenang
itu dia bisa alami hanya jika dia bersandar kepada Tuhan yang memimpin kehidupannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan memimpin kita ke padang yang berumput hijau. Dia akan memastikan kita mendapatkan rumput, jumput demi jumput. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita siap untuk dipimpin? Apakah kita mau untuk mengikuti pimpinan Sang Gembala yang bukan memimpin kita ke rumput yang luas, ke padang rumput yang luas, tetapi memimpin kita ke tempat yang rumputnya satu demi satu itu. Sudah hanya Tuhanlah Sang Gembala yang dapat memberikan kita rasa aman, yang dapat memberikan kita rasa tenang di tengah-tengah situasi hidup yang berat. Jangan kita gantungkan rasa nyaman kita, jangan kita gantungkan rasa tenang kita pada apa yang kita bisa dapatkan, pada apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Ada orang yang berpikir, aku bisa tenang, aku baru bisa nyaman kalau aku sudah mendapatkan ini, kalau aku sudah mendapatkan itu. Kalau aku sudah menyediakan ini dan itu untuk anak cucuku nanti, baru aku bisa tenang, baru aku bisa nyaman. Kelihatannya benar, tetapi pertanyaannya adalah sampai kapan kita bisa merasa tenang? Kalau kita harus mendapatkan ini dan itu lebih dulu untuk kita bisa mendapatkan rasa tenang atau rasa nyaman. Jikalau kita menggantungkan rasa tenang kita kepada apa yang kita punya, itu seperti kita mengikat jangkar dengan seutas benang yang tipis. Begitu jangkar itu dilepaskan, dilemparkan, sudah segera benang itu terputus dan kapal itu akan terombang-ambing. Jikalau kita menggantungkan rasa tenang dan rasa nyaman kita hanya kepada apa yang kita miliki, maka kita akan selalu terombang-ambing dalam kecemasan, dalam kegelisahan. Kita seperti domba yang menolak pimpinan Sang Gembala atas hidupnya. Ketika kita mengakui bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka pada saat yang sama kita harus siap untuk berkata, aku siap mengikutimu kemanapun engkau membawaku. Sekalipun engkau membawa aku ke padang rumput yang tidak banyak rumputnya, tetapi aku mau mengikutimu, karena bersamamulah aku mendapatkan ketenangan, karena bersamamulah aku mendapatkan kepuasan. Tuhan adalah gembala kita, maka sebagai dombanya biarlah kita siap dan taat untuk mengikuti pimpinannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan tidak selalu menuntun kita ke tempat yang rumputnya melimpah, tetapi sekalipun dia membawa kita ke padang rumput yang rumputnya sedikit, Sang Gembala mau supaya kita tetap mengikuti tuntunannya hari lepas hari. Sang Gembala mau supaya kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa mengikuti pimpinannya. Hal yang kedua yang pemazmur katakan di ayat ini, ia membimbing aku ke air yang tenang. Domba adalah binatang yang bisa tahan haus untuk waktu yang lama sebenarnya. Tetapi masalahnya sekalinya domba ini haus, dia akan gelisah, dia nggak bisa tenang. Dan yang paling buruk adalah kalau domba ini haus dan dia tidak dipuaskan, dia akan jalan sendiri. Dia akan keluar dari kawanan, dia akan pergi dari tuntunan Sang Gembala, dia akan mencari sumber air sendiri untuk memuaskan rasa hausnya. Akibatnya tidak sepele. Kalau domba ini keluar dari kawanannya, kalau domba ini keluar dari tuntunan Sang Gembala, dia dalam posisi terancam diserang oleh hewan pemangsa. Dia bisa tersesat, dia bisa keracunan atau terinfeksi karena dia minum dari sumber air yang kotor, dan pada akhirnya dia bisa mati. Seekor domba bergantung penuh dengan demikian. Seekor domba bergantung penuh kepada Sang Gembala untuk memenuhi kebutuhannya akan minum.
Dan dalam hal ini gembala punya peran yang penting. Gembala perlu memahami kapan dombanya merasa haus. Dia harus bisa baca gerak-geriknya, dia harus tahu kalau dombanya sudah haus sampai gelisah. Dia harus menuntun dombanya untuk mencari minum. Tetapi masalah lain Bapak Ibu, pemazmur mengatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Setelah air yang tenang menunjukkan bahwa memang sang domba ini tidak bisa minum di aliran sungai yang deras, di aliran sungai yang berisik begitu ya. Dia tidak bisa minum di sana. Selain karena arusnya bisa membahayakan sang domba juga gampang merasa nggak nyaman ketika dia mendengar suara berisik. So ini rasanya domba ini cerewet sekali ya. Mau berbaring dia harus bebas dari rasa takut, harus benar-benar nyaman. Mau minum dia harus nggak boleh dengar suara berisik. Manja sekali domba ini. Tetapi sang gembala tahu kebutuhan dombanya. Dia tahu dombanya nggak bisa minum di aliran sungai yang deras. Maka dia mencari sungai yang tenang supaya dombanya bisa minum dengan tenang dan memuaskan dahaganya. Sedang sang gembala tidak cuma perlu tahu kapan dombanya harus minum, tetapi juga sang gembala harus tahu di mana dia bisa mendapatkan sumber air yang tenang itu supaya domba-dombanya bisa minum dengan tenang. Sang gembala punya peran penting untuk mengenal sifat dombanya, untuk mengerti kebutuhan dombanya, dan juga untuk tahu akan di mana sang domba bisa mendapatkan minum untuk memuaskan dahaganya. Sang gembala perlu untuk menuntun dombanya dengan penuh kasih dan kesabaran. Dan saudara terkasih, itulah Tuhan kita, itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita. Tuhan tahu hidup kita. Tuhan tahu ketakutan, kekhawatiran dalam hati kita. Tuhan tahu kekecewaan kita, Tuhan tahu kesedihan kita, Tuhan tahu duka cita yang kita rasakan. Tetapi Dia bukan cuma tahu, Dia mau untuk menuntun kita mendapatkan penghiburan. Dia mau untuk memimpin kita mendapatkan kesukaan. Dia mau memimpin kita untuk mendapatkan keselamatan. Setelah Tuhan tahu hidup kita, sejelek-jeleknya Dia tahu. Sekurang-kurangnya hal yang paling kurang dalam hidup kita, hal yang paling gelap dalam hidup kita, Dia tahu. Tetapi sekalipun Dia tahu, Tuhan gak berkata, wah kamu terlalu kelam masa lalunya, kamu gak bisa jadi dombaku, coret. Wah kamu terlalu jahat hidupnya dulu, kamu gak bisa deh jadi dombaku, eliminasi. Wah kamu kurang taat sama aku ya selama ini, sudahlah kamu tidak bisa aku berkati. Tuhan tidak demikian. Ketika pemazmur mengatakan Tuhan adalah gembalaku, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Setelah bahwa sang gembala itu memimpin dombanya, memenuhi kebutuhan dombanya akan minum. Itu satu hal yang pasti. Satu hal yang sudah dilakukan oleh sang gembala. Dia tahu rewelnya sang domba, dia tahu betapa susahnya cariin minum bagi sang domba, tetapi dia tetap menuntun dombanya memenuhi kebutuhan minumnya itu. Demikian juga dalam hidup kita, Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu jeleknya kita, Tuhan tahu jahatnya kita, Tuhan tahu masa lalu kita, Tuhan tahu waktu-waktu di masa lalu kita melawan Dia, kita menolak untuk tunduk dan taat kepada Dia. Tapi hari ini Tuhan masih mau memimpin kita. Tuhan masih mau menuntun kita. Pertanyaannya, maukah kita tunduk kepada pimpinannya bagi hidup kita? Di dalam masa-masa pergumulan seringkali kita tergoda untuk berpikir, oh Tuhan meninggalkan aku. Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, ketika kita mengalami masalah hidup yang kita rasa nggak selesai-selesai, bertahun-tahun hidupku seperti ini, Tuhan gak menolong, Tuhan gak ngerti, Tuhan gak bersama dengan aku, Tuhan memalingkan mukanya dari hidupku. Di dalam masa-masa pergumulan kita tergoda untuk berpikir seperti itu. Akan tetapi bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sang gembala kita
bukan cuma tahu pergumulan kita. Tuhan bukan cuma tahu kebutuhan kita. Dia juga mau tetap menuntun kita mendapatkan air yang tenang itu. Ketika merenungkan bagian ini, saya teringat satu lirik lagu yang saya kenal dulu di masa SMP. Allah di sini, Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup. Dia sepasti fajar yang mereka setiap pagi. Dia dengar doaku, dia Allah yang hidup. Allah kita Allah yang hidup. Dia sepasti udara yang kita hirup setiap waktu. Terus siapa yang bisa melihat udara? Tidak ada orang yang bisa melihat udara. Tetapi kehadiran Allah adalah sepasti udara yang bisa kita hirup. Kita tidak bisa melihat udara, tapi udara itu ada. Kita tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah itu ada. Bahkan di masa-masa pergumulan, di masa-masa terberat dalam hidup kita, di masa-masa ketika kita merasa Tuhan gak ngerti aku, Tuhan memalingkan mukanya dari hidupku, Tuhan gak dengar doaku, Tuhan jauh daripadaku. Di masa-masa kita merasa seperti itu, Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan melihat pergumulan kita, Tuhan tahu isi hati kita. Dan Tuhan bukan cuma tahu, Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau menuntun kita terus hingga kita dipuaskan di dalamnya. Setelah yang menjadi masalah bukanlah Tuhan ada di mana, tetapi jangan-jangan yang jadi masalah adalah kita ada di mana. Jangan-jangan kita seperti domba yang gak sabar tuntunan sang gembala untuk mendapatkan air. Kita ngeluyur sendiri, kita lari sendiri keluar dari kawanan, kita mencari sumber air yang lain di luar sang gembala. Sehingga kita masuk ke dalam bahaya, kita keracunan, kita terancam. Di situ kita merasa Tuhan di mana? Padahal kita yang lari, padahal kita yang pergi, padahal kita yang gak sabar dengan tuntunan sang gembala itu. Setelah Tuhan sang gembala itu sudah turun dari surga menjadi manusia, sama dengan kita. Hidup sebagai manusia, dia bahkan hidup sebagai manusia yang miskin, ditolak, dihina, dikhianati, disalah mengerti. Tidak ada satu hal yang luar biasa di dalam kehidupannya di mata dunia ini waktu dia hidup. Dia orang yang miskin, dia orang yang menderita. Tetapi dia menjalani semua itu supaya kita yang hari ini mengalami pergumulan bisa memandang kepada dia dan tahu bahwa sang gembala itu sudah pernah merasakan yang kita rasakan dalam pergumulan kita saat ini. Dia tahu pergumulanmu dan dia mau menolongmu. Dia tahu pergumulanmu dan dia punya kuasa untuk membawa saudara menuju air yang memuaskan hidupmu itu. Sudah menjadi pertanyaan adalah, maukah engkau percaya kepadanya? Maukah engkau mengikuti tuntunannya menuju ke sumber air yang tenang, di mana engkau bisa dipuaskan? Maukah engkau percaya kepada tuntunannya? Mungkin dia menuntun engkau melewati jalan yang sukar, mungkin dia menuntun engkau melalui lembah kekelaman, tetapi pada waktunya nanti dia akan sampai ke sumber air yang tenang itu, di mana kita bisa melepaskan dahaga kita, di mana kita bisa dipuaskan, di mana kita bisa merasakan kedamaian yang dari Tuhan itu. Tuhan adalah gembala kita, dia mau menuntun kita ke air yang tenang. Siapkah kita? Maukah kita mengikuti tuntunannya, mengikuti waktunya sang gembala, di mana dia membawa kita sampai di air yang tenang itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Setelah hal itu tidak perlu kita pertanyakan lagi. Dia melakukannya dengan setia hari lepas hari. Sekalipun kita berkali-kali lari dari tuntunannya, sekalipun kita berkali-kali protes terhadap jalannya. Tuhan, aku gak mau jalannya seperti ini, aku mau jalannya seperti itu.
tetapi dia terus setia untuk memimpin kita. Dia terus setia menunggu sang dombanya ini untuk mendengar suaranya. Tetapi bukan berarti sang gembala terus-menerus menunggu, menanti dombanya yang lari jauh itu. Bukan berarti sang gembala terus-menerus membiarkan dombanya seenaknya sendiri. Pada satu titik, sang gembala akan mencari dombanya yang sudah terlalu nakal itu. Dia akan cari dombanya yang sudah terlalu nakal itu, dan begitu didapatkan, apa yang dia lakukan? Dia akan patahkan kakinya, supaya sang domba itu bisa makin sadar bahwa kamu tanpa aku tidak bisa hidup. Kamu harus ikut pimpinanku, kamu harus ikut tuntunanku. Kemana aku pergi, kamu harus ikut. Kemana aku membawamu, kamu harus ikut. Setelah domba yang dipatahkan kakinya, dia tidak bisa berjalan, sehingga dia harus mau tidak mau belajar untuk taat, belajar untuk menerima tuntunan sang gembala. Jangan sampai sang gembala itu harus mematahkan kaki kita dulu, baru kita mau tunduk, baru kita mau menyerah. Kalau hari ini Tuhan masih mau menuntun kita, inilah kesempatan kita. Mari kita tinggalkan pencarian kita akan sumber air yang lain. Mari kita tinggalkan pencarian kita akan kepuasan-kepuasan yang lain di luar Tuhan. Dan biarlah kita mendapatkan kepuasan yang sejati itu di dalam Tuhan. Dialah sang gembala yang baik. Tuhan kita Yesus Kristus yang menuntun hidup kita, yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Kalau nyawanya saja sudah dia serahkan, maka dia pun akan menyertai kita, memberikan segala hal yang baik, sehingga kita sang dombanya bisa merasakan kepuasan, ketenangan di dalam dia, gembala kita yang baik itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan untuk menjadikan kita domba-dombanya yang taat.